Selamat berjumpa kembali dengan Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Emeritus Stefanus Mianto dari GKI Bojonegoro. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, berfirmanlah pada kesempatan ini untuk menyegarkan kehidupan iman kami. Roh Kudus kiranya menyertai kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hanya segelas air. Tetapi jika seterumu lapar, firman Tuhan mengatakan, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Seorang bijak berkata, aku cuma perlu segelas air putih, cuma itu, segelas air minum. Memang orang yang sedang kehausan hanya perlu segelas air. Tenggorokannya begitu kering, panas terik, menyengat, badannya gerah, kepanasan, lemas. Ia tidak perlu pemberian apapun. Yang diinginkan hanya segelas air. Betapa berharganya segelas air sejuk untuk orang yang sedang kehausan. Akan tetapi meskipun tidak haus dan gerah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebenarnya kita tetap perlu minum. Apakah kita meneguk segelas air hanya ketika kita merasa haus? Tentu tidak. Jika demikian, kita tentu salah paham atau salah mengerti. Tubuh dewasa kita rata-rata memerlukan 2 liter atau 8 gelas air putih setiap hari. Menurut Pak Andar Ismail, orang Bandung menyebutnya air bening, orang Manado menyebutnya air terang. Tubuh memang memerlukan air itu, terutama untuk organ-organ yang bahan bakunya air. Kita lihat 2 organ yang mempunyai komponen air paling banyak dalam kehidupan kita. Pertama, darah. Darah memiliki komponen air sebanyak 95%. Pada saat tubuh kekurangan air, maka tubuh akan menyedot air dari darah. Akibatnya darah menjadi kekurangan air, maka tubuh akan menyedot air dari darah. Akibatnya darah menjadi kental, sehingga alirannya menjadi kurang lancar. Saat melewati ginjal yang berfungsi menyaring racun-racun dalam darah, maka ginjal harus bekerja ekstra keras kalau darah itu kental. Akibatnya saringan ginjal cepat rusak. Kita menjadi pasien ginjal. Kita harus cuci darah mungkin seminggu sekali. Saudara-saudara membayangkan penderitaannya dan bagaimana biayanya harus dicukupi. Organ kedua dengan kadar air yang tinggi adalah otak, yang memiliki komponen air 90%. Ketika tubuh kekurangan air sehingga darah menjadi kental, maka darah yang kental itu terhambat di otak. Padahal sel-sel otak paling banyak butuh konsumsi yang dibawa oleh darah. Karena kekurangan konsumsi itu, sel-sel otak cepat rusak. Otak menjadi tidak encer. Akibat kentalnya darah tersebut,
darah bisa tersumbat di otak. Inilah yang disebut penyakit stroke. Bayangkan betapa besarnya penderitaan seorang pengidap stroke. Padahal cara pencegahannya sangat sederhana dan murah, yaitu minumlah 8 gelas air putih setiap hari. Selain mencegah darah menjadi kental, air putih pun berfungsi menghanyutkan sisa-sisa proses metabolisme yang terdapat di dalam hati, usus, dan empedu yang disaring oleh ginjal untuk dikeluarkan lewat kandung kemih. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa yang dimaksud dengan 8 gelas air itu adalah air putih, bukan jus, susu, teh, kopi, atau soft drink. Jus memang dengan yang lainnya itu memang berguna untuk kesehatan, namun tidak bisa menggantikan fungsinya air putih. Hanya air putihlah yang berkhasiat meluluhkan dan membuang zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Tubuh begitu memerlukan air, sehingga musuh pun perlu diberi minum. Dan mengacu pada kitab Amsal, Rasul Paulus menulis, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum." Roma 12 ayat 20. Hidup menjadi indah jika kita hidup saling berbagi satu sama lain di dalam kehidupan ini. Salah satu ukuran tentang hubungan baik adalah saling berbagi air, karena air merupakan kebutuhan pokok. Demikian tulis pengarang kitab Amsal, "Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Amsal 11 ayat 25. Air minum sebagai kebutuhan hidup tampak klimaksnya dalam ajaran Kristus di Matius 25 tentang evaluasi akhir hidup. Kristus berkata, "Ketika aku haus, kamu memberi aku minum." Orang-orang menjadi heran dan bertanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau haus dan kami memberi Engkau minum?" Jawab Kristus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Segelas air, hanya segelas air putih, begitu murah dan lumrah, namun begitu berfaedah dan penuh berkah bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sumber hidup kami. Engkau telah menyegarkan kehidupan kami dengan firman-Mu. Mampukanlah kami membangun kehidupan dengan saling berbagi, sehingga nama-Mu dimuliakan. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai berjumpa kembali di dalam episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.